Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ada ala gua, sorry. Terima kasih Sobat Football United yang sudah bergabung. Bagi Sobat Football United yang ingin menjadi member, akan ada konten-konten khusus untuk member Sobat Football ya, terutama artikel dari The Athletic khususnya dan juga artikel-artikel lainnya, dan juga konten-konten lainnya. Dan tentu saja ketika live commentary akan ada semacam kayak ya mungkin akan gua buka kolomnya hanya khusus member dan lain-lain. Tapi yang tidak jadi member pun jangan khawatir, konten reguler sehari berapa kali nah, tetap gue berikan untuk Sobat Football United. Jangan lupa makanya subscribe di channel ini ya. Oke. Oh ya, gue ingatkan juga jangan judi online ya Sobat Football United, jangan judol. Lindungi diri sendiri, lindungi keluarga dan juga orang-orang terdekat. AS Roma dan Manchester United ini dikabarkan oleh Gianluca Di Marzio sebenarnya memiliki kesepakatan terkait dengan Jadon Sancho yang angkanya ini 19 juta euro plus 5 juta euro bonus, berarti total bisa sampai 24 juta euro. Roma akan menunggu sedikit lebih panjang tapi tidak selamanya. Dikabarkan oleh Fabrizio Romano sebelumnya dan juga sumber-sumber lainnya bahwa sang pemain ini menolak ya untuk bergabung dengan AS Roma dengan kabarnya pertimbangan-pertimbangan personal. Tapi jelas Manchester United tidak membuka pintu lagi untuk Jadon Sancho. Dan sebenarnya apa yang ditawarkan oleh AS Roma ini sesuatu yang sangat signifikan dari sisi finansial. Cuman ya dari sisi fans terutama gue ini tentu saja hal yang menyebalkan ya. Mungkin itu kata yang cocok terkait dengan Jadon Sancho ini, dimana ya dia menurut gue ya lama kelamaan ini dia akan menyulitkan dirinya sendiri, dia akan menyulitkan karirnya sendiri kalau dia tetap bersikap seperti ini. Karena ya pintu bermain di Manchester United jelas sudah tertutup. Dia sendiri tentu saja punya ambisi untuk bermain di tim nasional Inggris ya, dan itu hanya bisa diraih kalau dia mendapatkan tempat di reguler di klub, dan itu jelas tidak bisa di Manchester United. Artinya ya kalau dia tidak memiliki klub baru ya dia tidak akan kemana-mana, bahkan bisa terancam karirnya. Fabrizio Romano juga mengabarkan bahwa Adrien Rabiot sempat ataupun akan ditawarkan ke Manchester United dan banyak klub ya, dengan peluang antara 15 sampai dengan 20 juta euro. Saat ini Manchester United mencari pemain yang berbeda intensitas dan juga gelandang bertahan. Penting menurut gua untuk Manchester United memiliki pengetahuan ya, jelas rencananya seperti apa terhadap pemain-pemain yang ingin didatangkan di bursa transfer. Jadi tidak secara random ketika ada tawaran misalnya pemain A, B, C mungkin yang memiliki memiliki rekam jejak yang bagus, memiliki performa juga yang bagus di tim lainnya, tapi apakah cocok dengan sistem dari Ruben Amorim? Menurut gua ini merupakan hal yang vital dan juga signifikan. Jangan hanya karena ditawarkan memiliki reputasi begitu ya pemainnya dengan harga yang tidak begitu tinggi, kebetulan Manchester United ada kebutuhan di lini tengah lalu diterima saja. Menurut gue tidak seperti itu. Kalau seandainya memang profil dari Rabiot ini cocok, kenapa tidak? Tapi ketika tidak pas ya jangan dilanjutkan. Gue sendiri secara ringan amatiran gue menilai enggak sih, karena ada sisi intensitas yang gue lihat tidak pas dari Adrien Rabiot dan juga sistem yang ingin dibangun oleh Ruben Amorim. Jelas Manchester United butuh gelandang tengah, gelandang bertahan, petarung dengan daya jelajah tinggi, tapi juga bisa memberikan bola-bola dengan kualitas bagus ke depan. Nah ini penting. Dan gue menilai dari sisi ofensif Adrien Rabiot ataupun dari pemain tengah murni ya tidak ada masalah, tapi kemampuan bertahan dari Rabiot ini yang gue ragukan. Menurut gue secara ringan amatiran, gue bisa jadi salah. Oke, kabar lainnya dari Daily Mail bahwa PSV Eindhoven sempat menawar Harry Amas untuk transfer permanen, bukan dengan peminjaman, dan tidak disetujui oleh Manchester United. Harry Amas ya, dan ini tentu saja berbeda dengan Toby Collier yang dipinjamkan ke West Bromwich, dan ya menurut gue so far so good peminjamannya di sana. Tentu saja peminjaman ini bukan hanya karena tidak mendapatkan tempat, tapi kan ada juga fungsi perkembangan ya, karena diharapkan ketika dipinjamkan maka akan
memiliki menit bermain yang lebih tinggi, lalu akan berkembang. Pemain muda menurut gue penting untuk hal tersebut. Di sisi lain juga untuk melihat ya apakah levelnya dia ini sesuai dengan level dari Manchester United, karena sering sekali ketika bermain dengan tim muda gitu ya nampak menonjol dan lain-lain, tapi ketika bermain di tim senior walaupun di kompetisi yang berbeda ternyata terlihat nih, oh ternyata levelnya tidak konsisten, katakanlah seperti itu. Mungkin hype saja nih di media yang tinggi, di sosial media yang tinggi, tapi ketika dicoba di klub yang bermain di kasta tertinggi di sebuah negara ternyata tidak signifikan. Ini juga menarik menurut gue untuk sebagai ujian juga ya untuk pemain muda tersebut. Daily Mail mengatakan bahwa nampaknya bukan faktor uang yang menjadi satu-satunya faktor di balik keputusan untuk tidak mencari penjaga gawang baru. Ada data internal yang dimiliki oleh Manchester United yang memperlihatkan situasi terkait dengan Onana, Bayindir dan juga Tom Heaton. Ada kepercayaan yang berlanjut ya untuk 3 penjaga gawang tersebut, dan staf Manchester United percaya bahwa data-data yang berbeda dengan matriks yang berbeda ini akan mensupport keputusan tersebut. Ya menurut gue waktu yang akan menjawab. Sering gue katakan bahwa gue berharap memang mereka bisa perform, baik itu Altay Bayindir ataupun juga Andre Onana. Gue tidak ingin terlalu a priori dulu mengatakan bahwa penjaga gawang begini dan begitu, akan begini dan begitu. Enggak, gue harapkan semua yang terbaik. Gue tidak ingin terlalu brutal dalam apalagi memberikan kritikan, apalagi sampai menyerang ya, dimana ini masih tahap awal banget. Dan itu tadi, gue tidak ingin terlalu a priori, tidak ingin terlalu pesimis dulu. Yang gue harapkan semua pemain bisa perform, termasuk juga Andre Onana, Altay Bayindir dan juga Tom Heaton. Ini sekaligus juga melengkapi kabar dari The Athletic ya, bahwa saat ini situasinya mengejar penjaga gawang nomor 1 ini bukan jadi prioritas bagi Manchester United. Manchester United akan secara hati-hati ya mengeluarkan uang ketika mereka bisa membuat penjualan pemain. Dan namun demikian pergerakan untuk mendatangkan seorang gelandang juga tidak bisa dijamin, kurang lebih seperti itu. Jadi ya situasinya memang menurut gua sih konsentrasi ini lebih ke melepas pemain. Ada kemungkinan besar banget Manchester United tidak mendatangkan pemain lagi ya di bursa transfer musim panas kali ini. Akan seperti ini dulu, dan tentu saja akan melihat juga nih progresnya seperti apa. Dan untuk posisi penjaga gawang sendiri, Samuel Luhrs dari Manchester Evening News mengatakan dengan Heaton yang akan berusia 40 tahun ya, Bayindir dan Onana yang bisa jadi tidak akan bersama dengan Manchester United di musim keempat secara berurutan sebagai penjaga gawang nomor 1 dan nomor 2, Radek Vitek ini diposisikan untuk mendapatkan promosi kalau dia terus berlanjut melakukan start yang solid. Andre Onana dan Inter Milan dikabarkan oleh Fabrizio Romano mengkonfirmasi bahwa tidak betul ya kabar ada ketertarikan Inter Milan untuk mendatangkan kembali Andre Onana, dan ya Joshua Zirkzee tidak tersedia di market, dan Manchester United jelas terkait dengan hal ini. Jadi posisi penjaga gawang menurut gue seperti gue katakan dari awal proses bursa transfer ini memang tidak jadi prioritas, dan gue perkirakan memang tidak akan ada pergerakan, tapi besar kemungkinan baru akan ada perombakan ya ini di bursa musim panas tahun depan. Itu juga melihat bagaimana performa dari sektor ini di musim ini. Seperti gue katakan, harapannya semua bisa perform, tapi kalau mereka tidak bisa perform dan meyakinkan, maka musim depan akan dirombak besar-besaran oleh Manchester United. Dan apakah itu yang gue inginkan? Intinya gue inginkan semua perform dulu, di situ dulu titik. Gue tidak ingin terlalu a priori ya. Pun juga pemain seperti kayak Radek Vitek dan lain-lain, ini juga pemain-pemain muda ya, bukan cuma Radek Vitek saja, tapi juga pemain-pemain lain gue harapkan bisa perform. Dan gue pikir apa yang akan dilakukan Manchester United di akhir-akhir bursa transfer sebelum penutupan ini adalah lebih ke ini tadi, menyelesaikan penjualan para pemain yang harus lepas ya, untuk menyimpan amunisi kembali dioperasikan di bursa transfer musim panas atau bahkan di musim dingin nanti.
Itu semua harus dipersiapkan dari sekarang juga. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.